Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu semuanya dalam keadaan yang sehat selalu. Sebelum saya berbicara lebih jauh terkait dengan tema dan isi live saya pada malam hari ini, pertama-tama saya mau menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Belu. Yang pertama, saya menyampaikan semoga live saya ini pada malam hari ini bisa tersampaikan kepada yang pertama Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kedua Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mabes Polri, Kejati NTT, Polda NTT, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Negeri Atambua, dan kepada Polres Belu. Kemarin terkait dengan permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Atambua, dugaan bahwa Bupati Belu terlepas sebagai bupati membuka praktik di RSUD Atambua. Dugaan kami sebagai masyarakat, kami mohon supaya tolong ditelusuri. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia 23 tahun 2018, pasal 76 ayat 1 jelas, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang A. membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politik lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kenapa kami harus telusuri ini? Karena berdasarkan kemarin terkait dengan komentar yang disampaikan oleh salah satu oknum yang merupakan tim daripada bupati terpilih hari ini, spontanitas sudah menyampaikan seperti yang kemarin saya sampaikan. Artinya ini kami perlu telusuri, apakah benar terlepas bupati sebagai seorang bupati juga membuka praktek, dan apakah praktek itu gratis. Tapi kalau kita mau bercermin kepada salah satu bupati yang ada di Kulon Progo, kalau saya tidak salah Bapak Hasto Wardoyo, beliau menjadi seorang bupati tapi dia juga tidak meninggalkan profesinya sebagai seorang dokter. Beliau adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan pernah menjadi dosen di UGM. Beliau menjadi bupati, tapi dia juga membuka praktek. Tapi dia tidak membuka praktek di tempat kabupaten yang dia pimpin, tapi dia membuka praktek di kabupaten yang lain. Dan di situ dia ada statement yang disampaikan, dan yang saya ikuti, beliau membuka praktik dan gratis untuk masyarakat. Kenapa saya minta kepada Kejaksaan Agung, dan mudah-mudahan live saya ini bisa juga sampai kepada Presiden Republik Indonesia, Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung, dan terlebih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuat dugaan saya bahwa terjadi praktik. Kenapa saya mengatakan begitu? Banyak permasalahan yang terjadi. Contoh, yang pertama bahwa yang menjadi kadis kesehatan ini, yang notabene kita tahu bahwa ini adalah ipar kandung daripada bupati hari ini. Terus dia merangkap menjadi direktur Rumah Sakit Umum Atambua. Terus yang kedua, terkait dengan kasus ruang tunggu anak, dugaan ruang tunggu anak, sampai hari ini tidak ada transparansi terkait permasalahan ini. Sejauh mana proses? Ini yang kami sebagai masyarakat kami pertanyakan. Terus yang ketiga, pemerintahan hari ini gemar sekali memberi alat kesehatan. Contoh, sebelum ada yang namanya endoskopi, pernah kita waktu COVID, pemerintah sudah pengadaan yang namanya bilang alat tes cepat. Yang sampai hari ini kita tidak tahu
Waktu itu seperti apa nilai total anggarannya? Terus kegunaannya untuk apa? Apakah akurat atau tidak? Terus pernah pembelian alat kesehatan lagi yang ditanya oleh Komisi 1? Dugaan bahwa tidak sesuai dengan spek pernah. Dan hari ini kita mendengar lagi pemerintah daerah dalam hal ini sudah dalam pengadaan alat endoskopi yang nilainya bukan main-main, miliaran. Dan di situ kita kata bersama bahwa tidak ada satu orang yang mampu mengoperasikan selain dokter yang memiliki sertifikat. Dan kita semua tahu siapa hari ini yang bisa mengoperasikan. Pertanyaan saya sebagai masyarakat, apakah ini tidak terjadi? Dugaan saya jelas, saya menduga jelas bahwa ini ada terjadi tirai kekuasaan yang dibangun di RSUD Atambuah. Contoh, alat endoskopi itu siapa yang bisa mengoperasikan? Tolong sampaikan. Dan dia harus transparan. Siapa yang bisa mengoperasikan alat endoskopi tersebut? Kalau statement pernyataan waktu kali lalu Bupati mengatakan itu harus yang mempunyai sertifikat khusus, keahlian khusus. Sedangkan kita tahu bersama bahwa orang mau menjadi dokter itu biayanya sangat mahal. Apalagi yang mengambil spesialis. Apakah praktik itu gratis? Sedangkan biaya menjadi dokter adalah sangat mahal. Itu menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat kecil. Yang kedua, apakah masyarakat yang pergi misalnya menggunakan alat yang namanya endoskopi itu, apakah gratis biayanya? Misalnya dari masyarakat dari luar Kabupaten Belu misalnya, taruh saja Malaka, TTU, dia datang menggunakan alat endoskopi tersebut, periksa dan segala macam. Mereka klaim menggunakan BPJS. Kira-kira itu uang larinya ke siapa? Jasa untuk membayar itu untuk siapa? Oleh karena itu saya meminta kepada pihak penegak hukum, marilah lihat segala permasalahan yang ada di Kabupaten Belu ini, lihat secara cermat, supaya dugaan-dugaan kami sebagai masyarakat kecil ini bisa terjawab. Kemarin saya sudah live, saya minta kalau memang bahasa di sana tolong diklarifikasi, karena ini menyangkut tim sukses oknum yang sudah menyampaikan di media dan dalam kolom komentar, dan sudah kemarin yang dibahas itu bahwa kami mau tahu bahwa dia adalah tim sukses. Artinya dia tahu. Maka kami pakai kata menduga. Banyak permasalahan-permasalahan yang hari ini kami fokus akan ada di rumah sakit, terlepas dari permasalahan Tekoda, dan tetap kami advokasi. Tapi permasalahan malam hari ini saya akan bahas lebih khusus terkait permasalahan di rumah sakit Tumbatan. Yang pertama, apakah boleh seorang bupati, terlepas dari bupati, dia bisa membuka praktek karena profesinya sebagai seorang dokter? Apakah aturan itu membolehkan? Itu yang menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Sedangkan kita berpatokan kepada aturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014, pasal 76 ayat 1 jelas. Kita ambil contoh, saya mau sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Dulu pemerintahan sahabat kali lalu jelas. Yang mana pada waktu itu Pak Bupati Willy Burustai, dia adalah seorang profesi sebagai kontraktor. Tapi ketika dia menjabat menjadi bupati, dia lepaskan semua profesi yang melekat pada diri. Karena bupati dia tidak fokus pada porsi yang dia geluti atau apa profesi yang dia ini. Dia adalah bupati untuk seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Kalau seandainya bupati sendiri, terlepas dia sebagai bupati, terus dia membuka praktek sebagai seorang dokter misalnya, berarti di sini bupati ini bagaimana dia artinya bahwa dia bisa membagi waktu. Dan saya sangat meyakini, karena apa? Kemarin saya live saya sudah mengatakan,
tolong ini diklarifikasi. Apakah betul seperti yang ada disampaikan itu? Seperti yang disampaikan oknum anggota tim sukses yang mengatakan bahwa terkait dengan kemarin kita bahas, kita minta klarifikasi betul tidak? Apakah bupati ini terlepas sebagai bupati membuka praktek di rumah sakit umum? Ini yang kami pertanyakan. Tapi sampai hari ini tidak ada klarifikasi. Berarti saya meyakini, kuat dugaan saya betul bahwa bupati membuka praktek di kabupaten di rumah sakit umum. Haha, singgung WL bro. Pak, saya tidak pernah singgung WL. Saya menyampaikan bahwa dulu Pak Willy ketika menjadi bupati dia menanggalkan semua profesi sebagai kontraktor. Dia stop. Dia tunduk dan taat kepada aturan yang berada. Aturan yang ada di Republik ini. Dia tidak tabrak aturan. Ini yang perlu kami pertanyakan. Mudah-mudahan live saya malam hari ini, ya minimal KPK lah, sampai di link Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan permasalahan ini. Coba satu coba di sini, misalnya minta maaf ini Pak Markus Tato, coba Markus Tato coba sampaikan, Dokter Agus dengan Dokter Ansila kira-kira ada hubungan tidak? Yang kita ketahui bersama bahwa Dokter Ansila adalah istri daripada adik daripada Dokter Agus. Betul atau tidak? Saya ingin tanya kepada Nay Markus biar kita sama-sama jelas diskusi. Terus yang kedua, Dokter Ansila menjadi kepala Kadis Kesehatan, dia merangkap menjadi direktur rumah sakit. Terus siapa perintah siapa? Siapa kontrol siapa? Terus yang ketiga, kalau tiba-tiba Dokter Ansila menjadi bahwanya seorang Dokter Agus, yang notabene Dokter Agus adalah seorang Bupati Belu. Kalau seperti dugaan kami, misalnya Dokter Agus membuka praktek di rumah sakit, kira-kira Dokter Ansila tetap menghormati Dokter Agus kah, atau Dokter Agus menghormati Ansila karena dia adalah direktur rumah sakit Atembuah dan Dokter Agus membuka praktek di rumah sakit Atembuah? Ini menjadi pertanyaan kami. Terus yang ketiga, Nay Markus, terkait dengan para ruang tunggu anak yang pernah terjadi permasalahan dan pernah viral di media massa dan pernah diperiksa oleh Tipikor Polres, sejauh mana proses hukumnya? Kan perlu pertanyaan. Terus yang kedua, penggunaan alat kesehatan alat tes cepat waktu zaman COVID masih melanda, yang beli pengadanya begitu banyak. Kami tidak tahu nilainya berapa. Sejauh mana efektivitas penggunaan alat tersebut? Terus yang kedua terkait dengan masalah endoskopi yang nilainya miliaran. Apa pernah pemerintah daerah menyampaikan, oh ini anggarannya sekian? Disampaikan ke publik tidak? Bahwa nilainya sekian pengadaan ini alat yang namanya endoskopi ini. Supaya masyarakat tahu. Yang kedua, siapa yang bisa mengoperasikan alat tersebut? Kuat dugaan saya yang bisa mengoperasikan adalah Dokter Agus Taulin, karena yang punya sertifikat keahlian. Kami tidak pernah mempermasalahkan mau beli alat seperti apa, setidaknya disiapkan dulu SDM orang yang mengoperasikan alat tersebut. Kuat dugaan saya tidak ada orang praktik di Republik ini saat ini gratis, karena orang menjadi dokter ini biaya sangat mahal. Apalagi sampai mengambil atau sampai profesi. Inilah dasar dari berangkat dari inilah kami mempertanyakan. Dan saya meminta kepada Komisi Pemberantasan untuk tolong masuk di wilayah perbatasan, khususnya yang ada di Rumah Sakit Atembuah, karena banyak permasalahan, dugaan permasalahan terlalu banyak. Seperti itu, Nay Markus. Jadi kalau Nay Markus mempertanyakan kenapa bawa-bawa nama Pak Willy, saya membandingkan. Ketika pemerintah sahabat kali lalu, Bapak Willy Ruslaya yang notabene sebelum menjadi bupati, dia adalah seorang kontraktor. Tapi ketika dia menjadi bupati, dia tinggalkan profesi sebagai kontraktor. Itu yang saya garis bawahi. Artinya apa? Dia tunduk kepada aturan yang ada. Itu yang saya sampaikan. Supaya kita jangan semangat bilang semangat, bilang kesehatan negara. Ya hari ini kita buktikan.
Sampaikan. Seperti seandainya kalau misalnya hari ini Nai Markus mereka atau siapapun yang menyampaikan bahwa itu gratis menggunakan endoskopi, pues saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa gratis. Gratis. Supaya kami bisa melihat orang-orang tua yang sakit-sakit ini kami suruh periksa. Ya minimal mungkin 20 orang lah tiap hari diperiksa. Banyak orang-orang yang tiap hari saya ketemu yang sakit-sakit, diperiksa dia punya kesehatan. Kalau seandainya gratis, cukup membawa KTP. Dan kami mensosialisasikan. Masyarakat hari ini, kalau kita bicara tentang mau beli barang apa semua, seperti apa, bagi kami tidak menjadi masalah. Itu hak-hak saja. Tapi yang di sini kami minta adalah transparansi yang harus disampaikan. Misalnya harganya 1 miliar, 2 miliar, itu disampaikan secara transparan. 1 miliar, 2 miliar, supaya masyarakat tahu. Terus yang kedua, disiapkan dulu SDM. Siapa yang mengoperasikan nih? Mengingat misalnya alat-alat seperti endoskopi ini tidak sembarang orang bisa mengoperasikan. Dan dokter yang punya keahlian khusus dan punya sertifikat. Ini kita datangkan barang, tapi barang SDM-nya belum disiapkan. Masuk akal tidak? Terus saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat kabupaten. Terus bagaimana dengan nasib 6.577 penerima manfaat yang dari tahun lalu sampai hari ini menunggu hak mereka? Yang hari ini dengan dalil mengatakan bahwa ada pendobelan data. Terus kalau membeli alat kesehatan seperti endoskopi itu tanpa satu pengkajian, SDM-nya sejauh mana persiapan SDM-nya? Siapa yang mengoperasikan? Dasar-dasar ini yang menyebut kecurigaan dan dugaan saya ada apa? Saya sekali lagi minta maaf, saya harus berterima kasih kepada Nai Yosmo karena dari komentarnya itu bisa membuka kami untuk lebih fokus ke arah sana. Terima kasih. Karena Anda sudah membantu kami untuk begini. Kakak Markus pun bahasa, gaya main bahasa kakak. Minta maaf, kakak saya menghargai bahwa abang-abang orang. Tapi gaya mainnya bahasa yang kakak mainkan ini, ya biarkanlah anak TK yang menilai kakak pun bahasa. Saya menyampaikan, Pak Willy adalah kontraktor, tapi ketika dia menjabat menjadi bupati, dia tinggalkan profesi sebagai kontraktor tersebut. Ini yang patut Pak Markus garis bawahi. Pak Markus tahu tidak, ketika dia menjadi bupati, perusahaannya dia kasihkan ke orang lain untuk mengelola. Pak Markus boleh tanya. Bukan Pak Markus kaget bahwa hari ini dia tidak menjadi, dia sudah tidak jadi bupati, dia kembali lagi pada profesi sebagai kontraktor. Tapi ketika dia menjabat, dia tinggalkan. Makanya dia taat kepada undang-undang. Tidak usah kakak pelintir ke Pak Willy. Pak, fokus saja masalah rumah sakit yang kita bahas ini. Kalau Bapak kakak mau argumen, mari kita berargumen. Baik secara regulasi, aturan, apakah dibolehkan? Tidak usah kakak. Tidak usah bilang, biar tidak usah. Saya ini satu orang kalau bicara ini saya tidak perlu dari siapa, saya berhadapan. Kalau saya itu, yang saya takut ketika saya tidak menyuarakan ke PT Luar Kecil. Saya. Mau orang mau puji saya, tidak puji, bagi saya tidak menjadi masalah. Saya takut tapi ketika saya tidak bersuara untuk orang-orang kecil. Dan saya membungkam hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak benar. Itu baru saya khawatir. Tapi saya pastikan di Nai Markus permasalahan ini akan kami advokasi secara khusus. Bila perlu agenda kami untuk aksi jalanan pun pasti akan kami turun, kami sampaikan. Karena saya pikir ini mau teriak turun, mau teriak, mau demo itu saya tidak butuh orang lain. Saya sendiri pun saya siap teriak. Supaya orang bilang, oh itu gila, bula. Gila, saya gila karena sesuatu hal yang tidak benar. Saya gila untuk menyuarakan. Saya gila karena
saya dapat A dan dapat B, saya dapat enak untuk saya pun diri sendiri, melupakan orang lain yang berjuang kali lalu, itu baru saya rasa malu, gantung diri saya. Tapi sepanjang saya bersuara untuk nilai-nilai kebenaran, bersuara untuk kepentingan organisasi, saya tidak perlu dengan siapa saya berhadapan. Jadi kalau kita mau bahas, mari kita bahas ini. Makanya ketika ada tim sukses atau tim mau komentar apa di Facebook, tolong ditanya baik-baik. Supaya jangan kami telusuri begini. Sekali lagi bahwa dari komentar daripada tim sukses tersebut, maka kami meyakini bahwa kuat dugaan bahwa bupati terlepas menjadi bupati membuka praktek di rumah sakit Umat Derus Atembuah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada grup politik Birunis ini. Saya mengharapkan kalau misalnya ada yang bisa membagikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau ke Mabes Polri sekalian, Kejaksaan Agung, bila perlu sampai di telinganya Bapak Joko Widodo, saya sangat berterima kasih. Supaya bisa melihat juga fenomena langka yang terjadi di kota perbatasan ini. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu, saya Victor Motain Nahak alias Vicky Nahak alias orang gila, alias yang suka teriak di jalan untuk orang-orang kecil. Saya akhiri live saya pada malam ini. Selamat malam senantiasa Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa terhibur dengan live saya ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.